ingat. Pikun, ingat. Kalau pikun ditanya namanya aja nggak ingat. Tapi karena saya tiap hari ke situ, kadang mijit, kadang apa, sambil tanya-tanya. Ada satu masa kalau dia ingat ya luar biasa. Loh, dia menjelaskan teknik-teknik meditasi yang saya nggak pernah tahu dari manapun juga. Dari penjelasan orang, dari buku, dari mana, nggak tahu. Itu orang 112 tahun. Bagi saya itu harta karun luar biasa. Seperti mungkin kalau orang menemukan buku antik sekali itu. Wah, itu yang sering saya tanya. Nah, sehingga pendalaman meditasi itu cukup menarik bagi saya. Pada waktu menjadi biku, saya pun juga merasa di Thailand ini kan tempat juga orang berlatih meditasi. Saya tanya kepada para senior, kira-kira latihannya di mana ya? Oh, latihannya di sana. Ada satu guru ditunjukkan. Namanya Luang Putit. Itu tempat tinggalnya di perbatasan Thailand dengan Laos. Jadi di desa sekali. Dan saya pergi ke sana. Naik bis itu dari Bangkok 1 malam. Dan wiharanya memang betul. Di wihara kita ini, kemudian paling ujung wihara adalah Sungai Mekong. Di seberang sudah Laos. Jadi betul-betul paling ujung. Dan di situ saya banyak belajar meditasi, karena tiap malam kadang saya dipanggil untuk mijit juga guru. Jadi sambil mijit, sambil ngomong, karena bahasa Thailand saya terbatas, kebetulan ada teman biku yang bisa bahasa Inggris, ya saya coba tanya, tolong ditanyakan kepada beliau. Yang beliau bisa jawab, saya ngerti, ya sudah, yang nggak ngerti saya tanya ke teman saya. Dan itu juga banyak pengalaman meditasi yang saya sharingkan kepada beliau. Sempat di tengah hutan? Iya, itu di dalam hutan. Jadi wihara kita memang di hutan, di pinggir negara Thailand, di utara, Thailand utara. Karena memang kalau kita lihat di Thailand, biku-biku yang dari utara ini kebanyakan memang biku-biku meditasi semua. Kan biku ini sebetulnya ada 2. Biku yang memang mendalami meditasi, biku yang mengajar. Gitu. Nah, kalau saya lebih senang yang meditasi, karena itu belajar sudah, ya kita belajar ya ada, tapi tidak banyak. Karena bagi saya meditasi ini sebetulnya adalah mengenal diri sendiri. Dengan kita mengenal diri sendiri, kita bisa memahami orang lain. Karena orang lain kan seperti kita juga, apa yang kita inginkan, kita ingin bahagia, orang lain yang ingin bahagia. Kita menghindari penderitaan, orang lain juga menghindari penderitaan. Nah, sehingga kalau saya tidak ingin disakiti, ya saya jangan menyakiti orang lain. Kalau saya ingin dibahagiakan, ya mari kita membahagiakan orang lain. Nah, itu prinsip meditasi kan itu. Cuman ini dilatih supaya menjadi terampil. Karena kalau meditasi, itu kan prinsipnya sebetulnya melatih keterampilan berpikir. Banyak orang mengatakan, wah meditasi ini mesti ada ritualnya. Tidak. Karena ini latihan berpikir. Kan seperti misalnya, bagaimana membaca cepat. Itu kan juga latihan. Mau membaca cepat, pertama scanningnya bagaimana. Kan semakin dilatih, semakin kita memahami. Meditasi juga gitu. Semakin lama kita melatih, semakin kita bisa mengerti, oh jalan pikiran saya ini begini toh. Emosi saya naik turun ini seperti ini. Emosi ini ternyata hanya timbul tenggelam. Jadi kadang-kadang ketika emosi ini sedang naik, kadang kita meledakkan. Padahal sebetulnya kita tunggu, dia turun. Sama dengan kalau kita sedang meditasi, kepingin batuk, atau kepingin bersin. Kita coba tahan. Bisa. Tahan sebentar aja. Tahan nafas misalnya, 5 detik misalnya. Tahu-tahu nanti emosi atau rangsangan batuk atau bersin itu turun. Terus nanti nafas kita keluarkan pelan-pelan, sudah tidak kepingin batuk dan bersin lagi.
Nah, ternyata semua pikiran juga begitu. Ya. Tahan sebentar, dan nanti turun. Nah, kemudian emosi, mau marah misalnya. Tahan sebentar, turun. Makanya orang dulu mengatakan, kalau kita mau marah, coba berkaca. Pakai cermin. Nanti kan marahnya lenyap. Tapi betul kan? Benar sekali. Karena pada saat kita marah, terus kita mau nyari cermin, otomatis kan kita menyadari kemarahan kita. Betul. Sehingga waktu cermin dipegang saja emosi sudah turun. Ya. Kalaupun masih marah, lihat mukanya yang jelek itu, akhirnya ya sudah tidak ada marah lagi. Nah itu ternyata ya seperti itu. Nah menjadi biku yang bermeditasi itu membiasakan. Ya. Supaya kita lebih bisa mengendalikan diri. Karena saya merasa itu yang cocok. Praktek agama Buddha bagi saya yang cocok menjadi biku. Biku yang cocok bagi saya adalah jalani meditasi. Jadi kecocokan ini tidak tentu sama untuk orang lain. Ada umat Buddha yang saya nggak cocok jadi biku, silakan. Berarti dia cocoknya jadi pengusaha, boleh. Ya. Karena kalau semua cocok jadi biku, kan repot nanti pengusaha nggak ada yang Buddhis. Nah kemudian juga jadi biku saya cocoknya bermeditasi. Ya. Loh bagi orang biku yang cocoknya mengajar, ya silakan. Ya. Kalau semua meditasi kan nggak ada yang ngajar. Ya. Makanya di dunia ini kan bermacam-macam, Ya. bermacam-macam. Kalau kita bisa menerima itu sebagaimana adanya, yang ada kedamaian. Orang mau butuhnya apa, kan dia punya kebutuhannya sendiri. Ya. Kenapa kita harus memaksakan kehendak? Saya harus jadi biku, umat Buddha yang lain harus jadi biku, nggak usah. Biarin aja kecocokan. Biku harus tinggal meditasi. Dia nggak kepingin meditasi, untuk apa kita paksa? Kayaknya kamu jalani dengan nyaman, kita berhubungan juga nyaman dengan siapapun juga. Satu dari banyak hal yang saya belajar dari meditasi itu adalah gimana kita bisa menerima bahwa segalanya itu nggak kekal, ya kan? Dan itu kalau menurut saya itu nolong banget untuk siapapun lah, bukan saya aja, ya kan? Dan seringkali kalau kita lagi stres atau lagi suntuk atau apa gitu kan, kalau kita semakin bisa melatih daya pikir kita bahwa itu nggak kekal, nggak baku, akan berubah. Iya. Nolong kan? Betul. Ya. Memang tidak kekal itu inti dunia. Ya. Jadi orang tahu dari kecil bahwa hidup itu tidak kekal. Ya. Karena dia juga lihat orang tuanya dari rambut putih menjadi beruban. Ya. Kakek neneknya dari gesit menjadi lemah. Ya. Siang jadi malam. Pagi jadi petang. Tahu semua. Dia pelihara binatang bisa mati. Tahu semua. Tapi tahunya itu untuk pihak lain. Jadi tidak kekal itu cocoknya untuk orang lain. Ya. Sulit untuk memahami cocoknya itu untuk diri sendiri. Misalnya sekarang ya, kita baca buku apa saja kan nanti, kalau yang tentang filosofi hidup ini, kan tidak kekal. Sehingga kita begitu baca, kita bisa nasihati orang. Misalnya, pasangan hidup meninggal. Tenang, hidup memang tidak kekal. Masih beruntung loh, kamu ini dulu berkumpul dengan pasangan hidupmu ini lama. Ini kan meninggalnya sudah tua ya. Untunglah, kamu harus bersyukur. Mudah. Orang kehilangan uang, sudahlah, hidup memang nggak kekal. Ya, jadi kamu masih beruntung lah, kamu masih bisa hidup walaupun uangnya hilang. Sangat mudah. Tapi ketika kita sendiri kehilangan pasangan hidup, dan teman yang tadi dinasihati itu menasihati balik dengan bahasa yang sama, kita menolak. Dulu kan kamu nasihati saya, katanya kalau pasangan hidup bisa meninggal. Iya, itu kan pasangan hidupmu yang sudah tua, yang sudah jelek. Bukan pasangan hidupku, yang masih ganteng, masih cantik, masih apa. Menolak kita. Kemudian kehilangan uang. Teman kita yang tadi kehilangan uang menjelaskan ke kita lagi, bahasa yang sama, kata yang sama. Tapi kita ngomong, ya itu kan uangmu dulu kecil.
Tidak ada artinya. Oh, ini kayak kehilangan besar. Nah, ini sulit. Nah, dengan meditasi itu, sebetulnya kita mau mengalami itu setiap saat. Supaya kita terbiasa. Ibaratnya kalau orang latihan, misalnya latihan mengangkat beban. Itu kan dimulai dengan yang ringan dulu. Ya mungkin ya setengah kilo lah, lama-lama jadi 2 kilo, 10 kilo, dan seterusnya. Ini juga latihan beban ini kan dengan meditasi tadi. Jadi pelan-pelan. Pertama kita hanya merasakan tubuh kita. Kok kesemutan ya? Biasanya kalau meditasi sangat bagus, kita melatih posisi yang tidak terlalu banyak bergerak. Jadi selama meditasi itu idealnya, kalau saya biasa melakukan, kita hanya bisa 3 gerakan. Yaitu satu, menegakkan punggung. Karena punggung kita ini, konturnya dan kebiasaan hidup kita, cenderung punggungnya miring. Melengkung gini. Satu, menegakkan punggung. Jadi kadang turun gini, ya kita tegakkan lagi. Turun lagi, kita tegakkan lagi. Itu satu. Yang kedua, menegakkan kepala. Karena kalau kita sudah meditasi lama, kadang ya, nanti kalau sudah kepalanya turun, ya ikut gini. Nah, jadi kepala harus ditegakkan supaya kita semangatnya itu ada. Kemudian setelah mata ditutup, gerakan yang ketiga boleh dilakukan adalah menelan ludah. Karena kadang ludah ini keluar, walaupun kalau kita rasa sudah terlalu banyak baru telan. Tidak perlu setiap saat ditelan. Nah, jadi ludah kita telan. Sudah tinggal 3. Kesemutan kayak apapun juga, tahan. Disarankan ada timer. Countdown timer itu, katakanlah 30 menit. Atau minimal 15 lah. 15 menit. Kalau mau ideal, sebetulnya 30. Agak biasa, yang lebih biasa ya kadang 1 jam. Ya, nggak usah terlalu sampai lama. Karena ini kan latihan pikiran. Jadi sudah dalam 30 menit misalnya, tahan. Wah, kesemutannya luar biasa, tahan. Nanti tahu-tahu hilang sendiri. Ini sebetulnya kita latihan ringan ketidakkekalan tadi. Tadi dulunya sehat, sekarang kesemutan. Kesemutan lama-lama hilang juga. Kadang bosan. Meditasi itu kan butuh rutinitas, namanya latihan ya. Kan Pak Gita pun kan suka badminton. Ya, kadang kan mau berangkatan, aduh, ada kadang ada mood tertentu yang kita nggak kepingin. Tapi kalau kita sudah disiplin, ini sudah waktunya, harus latihan. Demikian pula meditasi. Kalau kita disiplin, pagi bangun tidur, malam mau tidur, sudah waktunya ya kita latihan. Aduh, pertama malas sekali. Ada masa-masa tertentu kita malas. Karena biasanya orang meditasi itu semangatnya kan sebulan pertama. Bulan kedua, bulan ketiga makin, kalau bisa ditunda-tunda aja ya. Nah, jadi kita disiplinkan. Pokoknya pagi bangun tidur, malam mau tidur. Ada tugas. Nanti waktu awal malas itu, kita tetap duduk. Kalau malasnya luar biasa, kita jadi penjaga jam. Kok nggak bunyi-bunyi? Kok nggak bunyi-bunyi jamnya? Nanti tahu-tahu baterainya habis. Tapi kalau enggak, nanti kita terus, pokoknya amati objeknya. Misalnya objeknya apa? Yang umum adalah nafas. Perhatikan nafas masuk, perhatikan nafas keluar. Kapan nafas masuk, kapan nafas keluar kita tahu. Ini masuk, keluar. Atau kita hitung 1 sampai 5. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Nanti balik lagi 1. Tapi nafas normal, tidak dikondisikan harus panjang atau harus pendek. Biar aja dia normal. Seperti sehari-hari kita. Yang penting kita sadar. Nah, nanti kalau kita sudah amati gini terus, sudah. Timernya bunyi. Lalu kita buka mata. Tadi kan saya mulai dengan agak bosen nih. Ternyata kok enggak ya? Nah, lalu kita lihat, oh hidup ini enggak kekal ternyata. Dan itu dalam berbagai segi. Sampai akhirnya nanti satu ketika kita misalnya janjian ke dokter misalnya. Dokter, janji jam segini. Kok saya belum bisa ketemu, ini sudah terlambat sekian lama.
Tidak apa-apa lah, hidup tidak kekal. Anggap aja saya punya kesempatan latihan memperhatikan nafas lebih lama. Tapi saya emosi nih. Emosi saya juga masih perhatikan. Karena emosi ini juga bagian dari objek meditasi. Ternyata emosi saya yang tadi bosen bisa jadi semangat. Sekarang saya jengkel nunggu dokter kok nggak manggil-manggil nama saya. Sekarang akhirnya saya juga bisa amati. Dan begitu ketemu dokternya, ya kita tetap senyum. Enggak, dokter ini gimana? Jadi dokter tidak tepat. Kalau waktu saja tidak tepat, nanti ngasih resep nggak tepat juga ini. Sehari 3 kali kamu isi, sehari 5 kali. Nah, akhirnya kita enggak emosi seperti itu. Kita biasa-biasa. Nah ini kalau sudah enak tuh, itu tidak kekal menjadi milik. Kita jadi tahu. Ketika tubuh kita jadi makin tua, tubuh kita makin hilang kemampuannya, telinga makin hilang kemampuan, pandangan mata, daya pikir. Kita menyadari itu semua. Dan bisa nerima itu sebagai kenyataan. Itu yang kita latih sebetulnya dalam meditasi. Betul. Wah, ini menarik. Saya boleh tarik ke sejarah sedikit sebelum kita maju ke depan. Berdasarkan topik ini. Kalau kita lihat Indonesia dan Asia Tenggara ini kan kaya sekali dengan harmoni, moderasi, toleransi, kesatuan dan segalanya. Walaupun kita tuh udah dilewati beberapa era atau masa. Kalau kita lihat zaman Sriwijaya, itu kan Buddha selama 400 tahunan lah. Setelah itu Majapahit, Hindu selama 600 tahunan. Setelah itu Islam, kolonialisme, kemerdekaan, demokrasi, 700-an tahun lah. Ini kan kawasan Asia Tenggara ini sebetulnya sangat kaya sekali kan dari sisi kesatuan dan persatuan. Walaupun beberapa keyakinan, percayaan, agama itu udah melintas. Ini kan luar biasa. Dan banyak orang Indonesia tuh nggak menyadari bahwa dulu tuh waktu zaman kejayaannya Sriwijaya menjadi acuan untuk scholar atau akademisi atau siapapun lah yang mau belajar mengenai agama Buddha, nggak yang dari Tiongkok, nggak dari manapun di Asia. Mungkin bisa cerita sedikit, Bante, gimana dulu tuh? Jadi memang kalau kita ngomong dulu, kita hanya berdasarkan buku. Karena kan saya waktu itu, apakah saya ngalami sungguhan enggak, hari itu saya tidak ingat. Ya, kalau kita basisnya kehidupan sebelumnya, apakah saya sekarang menjadi Buddhis ini karena dulu saya pernah zaman Sriwijaya, saya nggak jelas. Tapi memang budaya kita ini sebetulnya budaya persatuan. Bahkan Asia Tenggara ini memang seperti itu. Atau mungkin malah kita perbesar menjadi Asia. Budaya Asia ini budaya yang penuh perhatian. Satu contoh saja. Kalau sekarang sampai hari ini, di Indonesia menjadi tradisi menanyakan orang yang tidak ada. Jadi misalnya, kalau Pak Gita datang sendirian ke satu pertemuan, kadang-kadang ada orang bertanya, Ibu kemana Pak? Kok nggak diajak? Saya yang datang. Ya ibunya kok nggak diajak? Menanyakan yang nggak ada. Nah, sekarang Bapak sama Ibu datang. Loh, keluarga kok nggak diajak semua? Menanyakan yang nggak ada. Artinya apa? Bahwa kita ini punya kepedulian. Jadi kalau di negara-negara Barat, nggak ada itu. Dia nggak akan pernah tanya. Dianggap, saya datang sendiri, kamu jangan ngurusi yang bukan urusanmu. Tapi kalau di Indonesia atau di Asia ini, biasa pertanyaan itu. Dan kita hidup seperti itu. Sehingga kalau saya membayangkan, hari ini saja masih tersisa seperti itu. Kemudian kalau kita tarik lebih awal lagi, zaman saya kecil, dan sekarang masih ada sedikit, di depan rumah itu ada kendi berisi air. Apakah Pak Gita pernah lihat itu? Di depan rumah tiap banyak orang, itu ada kendi berisi air, air minum. Untuk orang. Nah, orang liwat yang kehausan, silakan minum.
Dan itu di beberapa tempat saya masih melihat ada hari ini. Wow. Zaman itu, zaman saya kecil ini masih banyak sekali. Dan itu tidak isinya nanti obat untuk pencahar atau apa. Tidak, itu betul-betul air sumur dimasukkan kendi. Itu kan sejuk sekali. Itu kan menunjukkan siapapun kamu, agama apapun kamu, dari manapun kamu, saya menyediakan air ini. Silahkan diminum. Ini kan luar biasa sekali. Sehingga kalau kita tarik ke zaman itu, budaya kepersatuan ini pasti luar biasa sekali. Karena kalau tidak ada persatuan, tidak mungkin ada kekuatan segitu besar. Dan itu dari luar negeri memang belajar ke sana semua. Dan kalau kita lihat peninggalan-peninggalan sejarahnya, itu kan area yang demikian besar yang digunakan untuk kerajaan. Jadi jelas persatuan, kesatuan, melintasi perbedaan banyak hal ini, itu sudah menjadi budaya dan bahkan sampai hari ini walaupun ada sebagian yang mungkin sudah tercacar ataupun ada beberapa yang melupakan, tetapi tidak berarti semua melupakan. Jadi sekarang kalau kita lihat zaman itu betul orang belajar sana. Kenapa? Karena dia mau melihat Indonesia ini kok luar biasa sekali. Zaman Sriwijaya ini kok luar biasa sekali. Bisa mendirikan sebegini hebat candi-candi dan lain sebagainya. Ini mesti luar biasa sekali. Nah, jadi kalau saya melihat hari itu, kita memang sekarang ini masih harus banyak belajar. Walaupun dalam skala kecil, seperti tadi sudah ada. Persatuan mengatasi perbedaan. Kenapa kok bisa menjadi kekuatan? Seperti jari kita ini. Jari kita ini ada 5. Masing-masing bentuknya berbeda. Fungsinya berbeda. Tapi tidak bisa saling menyombongkan. Ibu jari, wah ini semua ini mengesahkan semua. Lalu dia sombong, lalu dia hanya ada ibu jari saja. Kalau orang hanya punya ibu jari saja, ya memang dia mau masuk ke ruangan yang ada pemindainya sidik jari, memang bisa. Tapi untuk makan susah. Ngetik juga susah. Kalau ngetik HP masih bisa. Masih bisa walaupun meleset ke sebelahnya. Tapi ini masih bisa. Tapi dia tidak bisa menghina jari-jari yang lain. Karena jari-jari yang lain ini dia punya fungsi yang berbeda-beda. Dan begitu satu jari ini hilang, kita juga jadi kesulitan. Beberapa orang yang kehilangan jari tertentu itu, atau kita nggak usah orang yang kehilangan, kita luka saja. Kadang-kadang kan kita ngiris tertentu luka. Itu mau kerja saja jadi susah. Nanti kesenggol lagi, aduh sakit lagi. Nah, artinya apa? Bahwa perbedaan ini jangan menjadikan permusuhan. Perbedaan ini justru menjadi satu kekuatan. Kalau kita bisa nerima tubuh kita ini dengan banyak perbedaan, bahwa kita ini kan kalau dibelah, kiri dan kanan juga berbeda, tinggi kuping kiri kanan tidak sama, bentuk kembangan bentuk kerutan di kuping ini juga tidak sama, mata besar kecil tidak sama, hidung lubang tidak sama, terus semua ini kiri kanan tidak sama. Kita bisa melihat tangan kiri kanan juga bentuknya tidak sama, kebalikan, kaki juga begitu. Kalau tubuh kita ini bisa kita terima yang tidak sama, kenapa kita tidak bisa terima yang lain tidak sama? Dan itu, kalau kita bisa memahami zaman nenek moyang kita dulu, saya kira itu yang berkembang dengan luar biasa. Entah zaman itu apa yang dia miliki, pemahamannya, tapi yang jelas budaya itu yang ada di sini. Budaya kita tuh kaya, dan saya kadang-kadang suka bingung kalau orang dari luar datang nganggap bahwa kita tuh nggak bisa bersatu, apalagi yang teman-teman dari Eropa gitu. Saya langsung counter, ya kalian ngaca deh. Perang Dunia Pertama dan Kedua aja tuh makan 120 nyawa.
Ya. 120 juta nyawa. Ya. Ya kan? Itu kalau menurut saya cermin dari budaya zaman keterbatasan mereka untuk bisa memupuk kesatuan dan persatuan, atau mungkin kekurangan dibanding kita yang selama 2000 tahun terakhir ini, kalau menurut saya sangat peaceful. Adalah korban secara episodik, tapi itu kalau menurut saya sangat bisa dihitung dan sangat jauh lebih kecil, dan itu bekal untuk kita ke depan. Nah, saya mau tarik balik nih, Bante, ke omongan yang sebelumnya tadi mengenai gimana kita bisa melatih daya pikir kita untuk menjaga emosi, kemarahan, apapun lah yang merupakan energi negatif. Kalau kita lihat di seluruh dunia ini kan energi negatif nih ada dan semakin kelihatan dari caranya orang berkomunikasi atau berbicara. Bahkan saya bisa berani bilang ini semakin terpolarisasi, ke kanan banget atau ke kiri banget. Ini nggak mau ngomong sama yang ini, nggak bisa penetrasi, nggak bisa komunikasi. Jadi begini-begini aja kan. Apa yang kita bisa tarik dari makna percakapan sebelumnya untuk kepentingan bisa mengrekalibrasi kenyataan yang agak sebetulnya prinsipnya adalah pengenalan diri tadi. Yang mungkin kalau tadi kita bahas agak panjang tadi tentang meditasi itu. Pengenalan diri ini memahami bahwa kemanapun orang atau siapapun orang Indonesia, orang Asia, orang Eropa, orang mana saja, sebetulnya balik pada kalau diri sendiri tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang. Kalau diri sendiri ingin berbahagia, demikian pula orang lain. Kadang-kadang kita itu kan merasa, kok kita cara berpikirnya nggak sama ya. Sudahlah, kita membentuk kelompok sendiri, ya kan polarisasi tadi. Padahal sebetulnya dia cara berpikir di satu sisi memang nggak sama. Tetapi di sisi yang berbeda mungkin sama. Andai kata Pak Gita mengajak saya diskusi tentang bulu tangkis, mungkin saya tidak begitu bisa mengimbangi pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman Pak Gita. Tapi kan bukan berarti saya tidak bisa diajak ngomong yang lain. Kalau bulu tangkis saya nggak bisa, mungkin ada sisi yang lain saya bisa. Demikian pula pandangan saya. Wah, Pak Gita kalau ngomong bulu tangkis saya nggak level nih. Dah, saya nggak mau ngomong aja sama Pak Gita. Kan enggak juga. Pak Gita di bidang yang lain kan juga bisa kita ajak ngomong. Nah, konsep ini yang mungkin perlu kita kembangkan. Bahwa saya tidak cocok dengan dia, ada satu hal. Tapi ada 99 hal yang lain yang saya masih bisa komunikasi dengan dia. Kenapa dia saudara saya sampai saya jadi pecah sama dia? Hanya gara-gara omongan ini. Padahal kan saya bisa ngomong yang lain. Nah, kalau ini kita bisa terapkan, entah dia berkulit kuning, putih, hitam, merah, apa saja bisa. Karena perasaan orang sama. Ingin bahagia, menjauhi penderitaan. Itu yang mungkin kalau kita mau kembangkan semacam itu. Jadi, marilah kita hanya melihat, kalau yang cocok, yang kita ngomong. Yang nggak cocok bukan berarti menghalangi komunikasi kita. Kita bisa cari omongan yang lain. Bahkan dengan kesadaran bahwa nggak segalanya itu kekal. Itu kan bekal untuk menunjukkan keterbukaan. Ya kalau emang saya nggak mudeng mengenai bulu tangkis, ya nggak ada salahnya saya nanya mengenai bulu tangkis. Iya kan? Kalau menurut saya itu bekal untuk bisa dilakukannya penyatuan. Iya, bisa. Atau komunikasi. Ya kan? Daripada pokoknya. Iya kan? Sudut pandang itu juga bisa. Jadi saya tidak kekal, itu juga bagian dari kita bisa memahami. Tapi kalau kita mau lebih dalam lagi, justru karena tidak kekal itu. Hari ini saya tidak bisa bahas bulu tangkis. Tapi kasih kesempatan saya seminggu.
Saya nanti mungkin Iya. bisa ya level Oh, TK lah, bisa lebih canggih bahkan mungkin daripada ya. yang di